Oke guys, hari ini kita belajar mengenal bagian-bagian dari PBA Excel. Nah, ketika kita fokus pada makro PBA, kalau kemarin kita buat data form seperti ini, data, form, muncul ya. Nah, sekarang bagaimana membuat form ini secara manual? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan fasilitas developer, kemudian kita pilih Visual Basic, oke? Nah, muncullah tampilan seperti ini. Baik, aku akan jelaskan satu-satu mengenai apa tampilan, apa maksudnya, dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, ini adalah jendela Visual Basic for Application, jendela untuk kita coding, ya. Jendela ini terdiri dari beberapa bagian. Ini namanya menu bar, ya, run makro, Windows, kemudian ini tombol yang akan biasa kita pakai, run artinya menjalankan, break, dan reset. Reset ini normalkan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Terus lihat dulu ya, jangan ada yang pegang mouse. Nanti dia tidak bakal paham. Aku sumpahin. Oke, lanjut di sini. Ayo, kalau tidak aku sumpahin. Oke, lanjut. Badannya patahkan ke sini. Patahkan badannya. Badannya ke sini kan. Masanya konsentrasimu setengah hati. Apa lagi? Oke, lanjut. Ini kalian gak usah ngerekam karena sudah ku rekam, nanti ku upload. Nah, lanjut. Lanjut ya, ulangi lagi. Oke. Oke guys, ulangi guys. Ini aku akan menampilkan apa itu makro Visual Basic. Kita buka file kita kemarin yang SLM ya. Kamu sudah tahu kan cara nge-save-nya? Nomor 2. File, save a copy atau save as, pilih yang macro enable workbox. Kembali ke developer atau bagian-bagian dalam PB, kita klik Visual Basic. Inilah tampilan Visual Basic-nya. Dalam Visual Basic yang kita pakai adalah yang pertama insert, ada beberapa bagian, ada user form, ada modul, ada prosedur, ada kelas modul. Yang pertama dulu user form. User form inilah tampilannya yang bakal kita edit, bakal kita tambahkan. Dan setiap user form muncul pasti ada fasilitas toolbox. Toolbox ini perkakas untuk mau dimasukkan apa di dalamnya. Ya. Dalam toolbox di sini ada namanya select object, ini namanya label, ini namanya text box, ini namanya combo box, ini namanya list box, ini namanya checkbox, ini namanya option box. Kemudian ini namanya toggle, ini namanya frame, ini namanya comment, comment untuk perintah, ya. Oke, ini namanya image kalau memasukkan gambar. Yang secara umum hari ini kita coba belajar yang paling dasar. Ulangin. Insert user form, tadi user form 1 ya. Ketika di insert lagi, namanya user form 2. Kalau mau fokus ke user form 1, ini kita close dulu, Pak Le. Kita close, baru kita buka ini. Bisa ngikutin? User form 1, toolbox-nya tadi tidak muncul. Kadang ini tidak muncul, kadang ini tidak muncul. Ya. Di sini ada jendela namanya Project Explorer. Kemudian di sini Property Window munculkan. Jadi dua ini, Project sama Property. Ketika kita klik yang ini, baru jendela toolbox ini muncul. Kalau ngeklik ini nggak bakal muncul. Tapi kalau klik formnya, baru ini bisa kita klik muncul toolbox. Bisa ngikutin? Oke, selanjutnya adalah di sini kita buat fasilitas label dulu. Label fungsinya untuk memberikan keterangan pada form. Misalnya di sini nama, kode, ya, kode, ya, kode karyawan. Kemudian di sini text box, ini fasilitas untuk menginput data. Ini namanya text box. Text box ini, kode ini, ketika tidak kita ganti, tadi namanya label ya, nama aslinya ya. Itu di jendela properti ini namanya jendela properti, bisa dipindah, bisa dimasukkan lagi. Nah, aku nggak tahu cara masukkannya lagi gimana. Malah ininya ke atas lagi, ya sudah nanti aja. Nggak apa-apa, telanjur.
Ah, ah. Oke. Dah, di label ini kan label 2 ya. Di sini ada jendela properti yang biasanya dipakai kalau label itu captionnya. Bukan yang di sininya. Bukan di name. Kalau captionnya tadi nama, titik, A, alamat. Nama ya. Ketika ini kita ganti nama, di sini otomatis berubah jadi nama. Begitu ceritanya. Bisa ngikutin? Kemudian di sini ada text box lagi kita tambahkan. Tambahkan text box. Nah, yang ini jendela propertinya, coba aku kembalikan. Oh, ini keluarkan. Naikkan lagi ke atas. Oh, begitu ceritanya ya. Kalau kamu nggak mau kayak gitu, jangan sampai ininya dockable-nya kamu harus aktif dockable-nya. Kalau nggak bermasalah. Itu nanti ke depan aja, pas ada kasus. Daripada kebanyakan kisah. Nah, di textbook ini ku ganti namanya kode teks TX. Ya. Kalau yang nama, ku ganti namanya nama TX. Oke? Ketika deploy di Visual Basic ada dua perintah, ada run untuk menjalankan ya. Kalau untuk mematikan paksa di stop di sini. Ya. Run, kalau di close kan kembali ke sini ya. Atau matikan paksa tadi. Run, text box-nya inilah yang bisa diisi, sementara label itu cuma tampilan. Nah, tadi ada yang salah. Ini yang dijadikan ini. Bisa ngikutin? Nah, sekarang ada lagi dalam Visual Basic, ada VBA, ini kita pakai fasilitas namanya comment button. Comment button mana? Ini comment button. Comment button adalah sebuah tombol. Jadi ibaratnya nih. Bisa kan? Nah, comment button ini bisa dicari dari internet, berbagai macam aplikasi di internet untuk gambarnya. Tinggal ganti model-modelnya seperti apa. Tapi ini cuma dasar. Ini comment buttonnya misalnya proses. Ini contoh doang. Kemudian di sini namanya CMD proses atau proses BTN atau comment proses. Dan penulisan name di sini nggak boleh dikasih spasi. Tuh. Nggak boleh. Kalau kasih spasi bermasalah. Ada kalau tadi masalahnya itu kan? Nah, itu dia masalahnya. Ini aku kasih proses. Kalau enggak, nih button. Nah, kalau bisa pakai underscore kayak gini. Jadi ketika diklik, nah kita masuk ke jendela coding. Klik, ini namanya jendela coding. Untuk memasukkan rumusnya. Inilah rumus untuk menghubungkan antara data yang ada di sini dengan Visual Basic-nya, dengan formnya. Misalnya, aku ambil di sini, ini ambil sebuah label besar-besar, kemudian hurufnya kita ganalin, propertinya di property font, ya. Klik di sini, kita ganalin 36 bold. Oke, label 3 ya. Label 3 captionnya mau kita rubah berdasarkan apa yang diklik di nama TX. Rumusnya adalah begini. Nih. Label 3 dot caption sama dengan nama TX titik text. Jadi ketika deploy, masukkan di sini yang paling cantik siapa? Joyce. Ketika diproses muncul Joyce. Lanjut. Mau coba yang sederhana dulu atau mau yang langsung itu? Yang dulu. Hah? Oke. Gini. Label 3. Dah, sebentar. Apa hilang? Oh. Joyce. Nah, foto.
Foto sudah. Ah, disuruh foto nggak mau. Dah, lanjut. Maksudnya apa? Label 3 titik caption ini namanya event. Jadi ini apa yang dilakukan comment button tuh. Ini event namanya. Event tuh ada macam-macam, ada on click, on enter, ada key press, ya kan? On double click. Jadi maksudnya nih, on double click ya. Ini proses button on double click. Jadi di sini ada namanya event. Double click apa? Kalau maksudnya ini di double click. Double click ini apa yang muncul? Misalnya munculkan pesan. Nah, munculkan pesan ESG box, ya. Munculkan pesan, petik 2. Selamat datang, ya kan? Spasi. Siapa? Namanya Joyce tadi ya? Mi titik nama tx titik pelu atau teks. Nah, coba kita jalankan. Saya Joyce. Double klik, error. Nggak bisa. Rumusnya salah, Pak Le. Tutup kurung. Nih, selamat datang Joyce. Nah, ya kan? Jadi ketika double klik muncul gini. Kalau double klik sekali aja, Joyce. Sekali aja klik ya. Satu kali. Kalau double klik, nah, itu namanya coding-coding di dalam pemrogramannya. Makanya ini agak berat kalau tidak pelan-pelan mata kuliah kita. Oke, lanjut. Nah, di dalam ini belum kuhubungkan dengan Excel ya. Di dalam ini namanya label. Ini namanya text box. Ini namanya comment button untuk memasukkan perintah. Ya. Perintah juga bisa disimpan di dalam ini. Di dalam ini. Di dalam teks. Kalau double klik gini muncul tuh nama tag ceng mau ngapain. Misalnya otomatis ya. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Rumusnya ini kita masukkan, jadi kita ketik di sini enggak. Itu onceng, ketika berubah juga label 3-nya. Itulah kelebihan namanya pemrograman. Dan kakak tingkatmu menguasai ini semua. Nah, bisa enggak kamu bisa kayak kakak tingkatmu dalam waktu 16 kali pertemuan? Kita sih bisa. Sekali enggak bisa ya hati saya bisa. Bilang belum bisa. Belum bisa. Jangan bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa bujuran. Anjay. Nah, lanjut. Di sini ada juga jendela namanya combo box. Nah, jendela combo. Tadi apa? Kelamin ya? Kelamin. Jabatan ini bisa kita isi dengan menggunakan combo box. Jadi ada pilihan. Text box tapi berupa pilihan. Bisa diketik manual atau bisa dipilih. Cara memilihnya, ini namanya combo jabatan. Ya. Jabatan. Cebok aja. Cebok. Biar lucu. Nah, jabatan cebok. Nanti kelamin cebok. Ya kan? Di jabatan cebok ini ya mau kita isi datanya. Datanya itu diisinya pada saat bisa di sini. Bisa di sini. Apa tadi? Oh iya kan di laptop satunya ya. Jabatan, misalnya jabatan. Jabatan. Misalnya direktur. Terus apa lagi? Staf. Terus apa lagi? Manajer. Terus nomor HP. Ada. Beleng-beleng. Beleng-beleng sudah. Nah,
Nih ya, ini kita sheet 2-nya kita ganti namanya jabatan. Bisa kita ngambil dari sheet ini, kita save dulu, kita kembali ke sini. Di form jabatan ini ada namanya row source di properti di sini, row source. Nih, namanya row source. Bisa nggak aku zoomkannya di sini ya? Nggak bisa Di row source ini, maju-maju. Jabatan, tanda seru. Row-nya dari rank berapa nih? Ingat ini, dari A2 sampai A5. Nah, caranya begini. Klik ini, kemudian di sini row source. Jabatan, tanda seru, A2.2 sampai A5. Jadi kita nge-fly. Tuh, muncul. Ngambil dari sini. Nanti biasa aja, sekarang how, ya kan? Pusing. Nggak apa-apa, yang penting kamu mau mikir. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini dasar-dasarnya yang harus kamu pelajarin. Berarti mau lanjutkan bikin yang tadi atau yang ini dulu? Yang tadi ya. Nah, jadi yang tadi itu buat dulu comment button kayak tadi, kamu ganti nama propertinya ya. Nanti kita lanjutkan bikin kayak gini. Cuman jabatan sama apa tadi kelamin ganti cebok. Ya. Nah, ini ku stop dulu YouTube-nya.